tugas pelarian ya, masih ada acara di DPRD. Membuka sekda mungkin butuh waktu. Jadi kami hari ini dampingi Kepala Dinas Kesehatan, Direktur Rumah Sakit juga masih di sana. Ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Beberapa waktu lalu kami sampaikan bahwa proses swab itu kan butuh waktu. Sehingga sekian ratus lebih kita telah mengirim masyarakat 130 yang kita kirim. Dan keluarnya tentu tiap hari sangat bervariatif. Dan orang yang di-swab tentu orang yang sudah patut diduga, sehingga pasien tentu ada positif negatif itu aja, tidak ada pilihan lain. Nah, tadi malam sekitar jam 10 malam saya mendapat laporan dari Ibu Kepala Dinas bahwa hasil swab telah keluar. Tentu hasil swabnya tidak menggembirakan kita karena banyak angka yang terkonfirmasi. Secara detail akan dijelaskan oleh Dinas Kesehatan. Dan tentu juga ini berkaitan dengan kapasitas rumah sakit kita untuk bisa menampung dan merawat. Itu teknis yang diatur oleh rumah sakit. Dengan penambahan yang terkonfirmasi ini tentu semakin menggambarkan bahwa penyebaran COVID-19 ini tidak bisa diduga dan diperkirakan. Tapi dari orang yang telah terkonfirmasi ini akan segera dilakukan rapid. Jadi kita akan bisa lebih melokalisasi mereka yang kemungkinan. Di balik semua ini tentu kami ingin menghimbau masyarakat Hulu Sungai Selatan bahwa dengan penambahan pasien yang konfirmasi baik orang Hulu Sungai Selatan maupun orang luar Hulu Sungai Selatan yang ada di Hulu Sungai Selatan, mengharapkan kearifan kita untuk menyikapinya dengan semakin mematuhi semua protokol kesehatan yang ada. Siapapun dia, masyarakat biasa, para pejabat, ASN, dan lain-lain, ikuti protokol kesehatan yang seringkali sudah kita sampaikan. Sehingga paling tidak kalau kita memiliki protokol kesehatan, kita bisa mencegah penyebaran, baik menjaga diri kita sendiri maupun menjaga orang lain. Tentu ini berkaitan juga dengan kegiatan keagamaan. Kemarin Gugus Tugas telah mengeluarkan surat edaran yang pada intinya semua masjid yang memenuhi persyaratan protokol kesehatan silakan masyarakat lakukan. Tapi dengan kondisi penambahan terkonfirmasi ini, saya mohon dukungan dan bantuan masyarakat Hulu Sungai Selatan untuk lebih arif memaknainya. Lebih baik pada posisi sekarang kita mematuhi himbauan Majelis Ulama yang memperkenankan kita untuk tidak salat Jumat diganti dengan salat Jumat. Karena pada prakteknya juga masjid-masjid yang sebagian telah mati standar protokol kesehatan, masih ada beberapa yang diabaikan. Contoh, salah satu syarat itu tidak memperkenankan menggunakan kipas angin dan menghidupkan AC, dan pada saat rakor kemarin dibahas penyebabnya apa. Karena masker yang kita gunakan rata-rata masker kainnya 70% paling maksimal. Jadi masih memungkinkan untuk penularan. Sehingga pada saat ada jemaah masjid mungkin batuk atau bersin, itu kipas angin berputar, itu masih akan menyebarkan seluruh itu. Nah, ini mungkin yang sangat susah juga dihindari di masjid karena cuaca panas dan lain-lain. Sehingga dengan kondisi seperti ini, sekali lagi melalui rekan wartawan saya mohon masyarakat Hulu Sungai Selatan untuk bisa memahami kondisi sekarang
Sehingga protokol kesehatan harus diterapkan dengan arif dan bijaksana. Dan kalau memang kita tidak bisa maksimal mematuhi protokol kesehatan di tempat ibadah, kami sarankan untuk kita mematuhi himbauan Majelis Ulama Hulu Sungai Selatan. Mudah-mudahan dengan cara ini juga kita bisa mencegah ya penyebaran. Bukan berarti saya mengatakan masjid sebagai salah satu penyebab, tidak. Tapi hari ini saat kita bertemu orang, dan tidak semua protokol kesehatan bisa dilaksanakan dengan maksimal. Salah satu contoh kipas angin dan AC. Mungkin yang lain sudah yang itu. Nah, ini berpotensi juga ya. Jadi kami sekali lagi mengharapkan dukungan masyarakat, dukungan kawan-kawan media untuk mensuarakan ke masyarakat bahwa perkembangan COVID sebenarnya itu berfluktuasi. Apa kita sudah mencapai titik COVID juga kita belum analisa. Kalau belum titik masa kenaikan baru akan landai. Ya, ini mungkin yang bisa kami sampaikan selaku ketua gugus tugas, dan tentu ini memerlukan perhatian kita bersama dan dukungan kita bersama agar masyarakat mematuhi protokol kesehatan yang terletak. Mungkin dari kami itu, silakan mungkin mengancang-ancang normal. Fokus kita adalah bagaimana terus mencegah penyebaran ini. Tetapi karena new normal adalah kebijakan nasional, suatu saat kita dimungkinkan untuk new normal, kita persiapannya mulai sekarang. Petunjuk pelaksanaannya gimana nanti di sekolah, pariwisata dan lain-lain. Kemarin di rapor didiskusikan dengan matang. Tetapi kata kunci apapun namanya, apakah new normal atau yang lain, kalau Menko, PMK, rehabilitasi dan lain, adalah kata kuncinya tetap pada masyarakat. Masyarakat pada situasi yang baru nanti harus mengikuti protokol kesehatan. Masker, jaga jarak, cuci tangan pakai sabun, itu penting. Jadi itu kata kuncinya. Suatu saat sudah diperkenankan new normal, ya normal. Kalau new normal itu terasa orang PSBB kan. Kalau kita ini dari PSBB, jadi itu dari terasa. Jadi insya Allah kami mulai, bukan karena kasus ini sejak kemarin, kita akan menggalakkan KI Ibu ya. Jadi mulai besok kita akan bergerak lagi, mulai komunikasi, edukasinya pada fasilitas umum, ke pasar dan lain. Kita terus mengingatkan agar menjadi kebiasaan masyarakat pakai masker keluar, jaga jarak dan lain-lain, dan akan menjadi kebiasaan. Kami sadar butuh waktu, memang pakai masker tidak nyaman, tidak mudah, tapi inilah harus dilakukan. Sehingga sekali pada saat nanti memang diperkenankan untuk apapun namanya, kita akan sudah siap ya. Baik dari kesiapan masyarakatnya maupun kesiapan regulasinya. Ya, jadi kita sudah pernah menuju itu, makanya kemarin ada kita masuk zona kuning dan lain, sifatnya kan minggu saja tuh akan berubah terus. Saya nggak tahu dengan 12 tambahan hari ini apakah nanti tetap seperti itu atau berubah, kita tahu. Ya. COVID-19 Kabupaten Hulu Sungai Selatan ingin menyampaikan berita terbaru untuk kondisi COVID-19 di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Untuk jumlah kasus konfirmasi, kita ada penambahan sebanyak 12 kasus konfirmasi, dan ini adalah swab yang diambil pada tanggal 31 Mei lalu, jadi sekitar 10 hari yang lalu. Dan ini tersebar di 6 kecamatan. Yang pertama, laki-laki 62 tahun, Desa Bajayau, Kecamatan Daha Barat. Kemudian perempuan 37 tahun, Desa Gambah Luar Muka, Kecamatan Kandangan. Kemudian ada yang satu keluarga, perempuan 58 tahun, Desa Amparaya, Kecamatan Simpur. Laki-laki 7 tahun, Desa Amparaya, Kecamatan Simpur. Perempuan 34 tahun, Desa Amparaya, Kecamatan Simpur. Perempuan 25 tahun, Desa Amparaya, Kecamatan Simpur. Dan laki-laki 59 tahun, Desa Amparaya, Kecamatan Simpur. Ini satu keluarga. Kemudian ada laki-laki 54 tahun, Desa Wasahilir, Kecamatan Simpur. Perempuan 23 tahun, Desa Paring Agung, Kecamatan Sungai Raya. Perempuan 49 tahun, Desa Angkinang, Kecamatan Angkinang. Laki-laki 42 tahun, Jalan Singakarsa, Kecamatan Kandangan. Dan laki-laki 38 tahun, Desa Amparaya, Kecamatan Simpur.
Untuk kasus PDP 6 orang dan ODP 10 orang. Untuk sementara karena Rumah Sakit Hasan Basri untuk ruang isolasi ini penuh, jadi ada sebagian yang dirawat di Bangsal Dinkas, rumah sakit yang lama. Dan kami hari ini melakukan tracing karena memang ada beberapa sarana fasilitas kesehatan yang ada terkena. Jadi satu puskesmas untuk sementara hari ini tidak melaksanakan pelayanan. Kami menunggu hasilnya. Kalau memang hasilnya non reaktif, insya Allah besok akan kami buka kembali. Tapi kalau ada yang positif, reaktif, mungkin 14 hari ke depan kami baru bisa melaksanakan pelayanan. Demikian, terima kasih. Kalau total kondisinya Bang, Bu, yang baru ini Bu, gimana Bu? Kalau kondisi ini ranahnya Dokter Isah nanti akan disampaikan. Karena yang bersangkutan ini memang ada beberapa yang tanpa gejala, ini sudah masuk ke Bangsal ex Rumah Sakit Hasan Basri tadi malam. Sudah dirawat semua ya Bang? Yang ulun sampai tadi pagi sebelum ulun ke Dewan itu sudah 5 orang yang masuk. Dari 12 itu apa? Oh ya. Kalau untuk tenaga kesehatannya berapa orang? Tenaga kesehatannya kalau dari puskesmas 2 orang, sisanya dari rumah sakit 4 orang, dan 1 di Rusunawa, petugas kebersihan. Konfirmasi. Tapi karena inya waktu berkunjung pun kan kada tahu kalau inya tuh positif. Berarti OTG tadi Bu lah. Ya, Orang tanpa tadinya gejala. OTG dan masih belum ada hasil swabnya keluar. Karena rapid pun negatif, non reaktif. Jadi jadi dia kan merasa terdeteksi. aman. Berarti harusnya ODP kan harus kada boleh berjalan harusnya lah.